Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih hari ini sudah datang di Tan Art Space dalam rangkaian acara Arisan Exhibition The Series. Ada pameran tunggalnya Pak Aryo Sunaria yang telah dibuka seminggu yang lalu, tanggal 6 Juni 2021, yang berjudul pameran tunggal sketsa lukis Aryo Sunaria, sosok sketsa plus. Kemarin sudah dijelaskan dan teman-teman semoga sudah melihat dan mengapresiasi. Di sini kebanyakan adalah sosok yang di sket oleh atau dilukis oleh Pak Aryo Sunaria. Hari ini kita akan mengikuti workshop dari Pak Aryo Sunaria. Ini suatu kesempatan yang sangat langka ya, Pak Aryo di masa-masa juga seperti ini mau terjun langsung. Jarang Pak Aryo di sini, di Pak Aryo ini terjun. Sebelumnya saya terima kasih ya Mas Adi Kutum, lama nggak kelihatan nih, selamat kakak pertama ya. Ini kakak ketiga, katanya sama-sama adenya. Nah, langsung saja akan segera dimulai. Pak Aryo nanti akan memberikan penjelasan. Hari ini workshopnya adalah sketsa orang-orang kota. Yang nggak orang kota nanti nggak digambar. Sing desa Pak pokoknya. Itu seperti kata mungkin urban ya Pak ya, istilahnya dari bahasa Indonesia, jadi terjemahan dari urban mungkin, kaum urban begitulah mungkin. Monggo Pak Aryo Sunaria, monggo untuk menjelaskan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pertama kita menyampaikan syukur, alhamdulillah ya bisa bertemu sore hari ini dalam acara rangkaian pameran sketsa lukis saya, yaitu menyelenggarakan workshop ya. Terima kasih sekali tentu saya sampaikan ke teman-teman semua yang ada minat untuk mencobanya. Lalu tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih kepada Mbak Nana, Ketua Semarang Sekedar, yang telah memberi kesempatan, dan terlebih juga Mas Doni dan kawan-kawan yang telah memfasilitasi sejak pameran minggu yang lalu, dan hari ini sudah disiapkan tempat yang saya kira cukup nyaman ya kita untuk mencoba bersanteria membuat sketsa orang-orang kota ya, judulnya sketsa orang-orang kota. Kalau ada istilah urban sketching, urban sketcher, lah ini sebenarnya kan urban people ya, itu maksud saya itu. Tapi ya memang saya lebih suka menggelurakan bahasa kita sendiri. Kalau bahasa kita sendiri juga ada, kenapa tidak kita ini kan gitu ya. Intinya itu sebenarnya tidak apa-apa. Jadi tentu yang saya maksud ya itu tadi sudah disampaikan Mbak Nana ya, kaum urban yang biasanya menyertai sketsa-sketsa kita. Kalau kita kebanyakan juga membuat sketsa urban ya, mengenai perkotaan dan sebagainya, arsitektur orang manusia itu penting memang di sini karena bisa melengkapi suasananya, lalu juga bisa menunjukkan dimensinya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyinggungnya. Santai saja nanti kegiatan kita ini sore ini. Targetnya sebenarnya bisa dua macam. Pertama ialah mencoba membuat sketsa orang-orang itu ya secara cepat, singkat, pakai bantuan yang sampel saja, sederhana. Pensil boleh ya, apapun boleh lah, alat ballpoint juga boleh, tidak harus pakai alat-alat yang mahal. Lalu yang kedua, ini tergantung juga nanti kelancaran teman-teman, mudah-mudahan bisa dilaksanakan.
target yang kedua sebenarnya saya menginginkan nanti mencoba membuat sketch profil teman-teman secara langsung gitu ya. Nah, target yang pertama gambar orang-orang itu nanti ada modelnya melalui gambar ya. Mbak Nana nanti bisa sharing gambar-gambar. Kalau belum dapat mungkin di Semarang di grup kita ya. Kalau tidak ya nanti bisa foto di potret pakai HP. Ini beberapa model yang bisa kita contoh itu ya. Ada. Nah, semacam itu nanti. Nah, ada beberapa bisa difoto pakai HP, besarkan, dicontoh, dipilih sendiri ya, dipilih sendiri. Ya, tentu yang saya harapkan tidak hanya satu orang gitu nanti gambarnya ya, bisa beberapa orang. Nah, kalau kita menggambarkan kelompok beberapa orang, itu sebenarnya ada prinsip-prinsip yang barangkali perlu di ini ya. Ini ada ya, biasanya teman-teman arsitektur kalau menggambarkan orang itu bentuk-bentuk ikonik ya, sederhana gitu ya, tidak mengapa, tetapi kalau semuanya begitu saja kan kurang bervariasi gitu ya. Dan saya ingin mengajak ke teman-teman menggambarkan manusia yang katakanlah lebih representatif barangkali begitu ya. Ya, biasanya kan teman-teman arsitektur kalau menggambarkan orang yang paling sederhana, unik ya, ini ya, gitu. Selalu begitu ya, di mana-mana dan sama terus, gitu kan? Jadi seolah-olah begini siap-siap. Kalaupun dilengkapi, seolah-olah pakai jas semua, gitu. Ya, nah kalau di luar negeri urban sketcher di luar negeri yang biasa pakai jas gitu ya. Tapi kalau orang-orang kita kan ya casual ya, t-shirt macam-macam gitulah. Jadi mestinya walaupun bisa orang itu kita gambarkan begini ya secara sampel, tetapi ini itu tadi hanya menunjukkan saja. Tapi kalau agak rinci, agak detail, perlu kita mempelajari beberapa hal. Pertama tentu secara rinci ada di buku saya yang gambar model sebenarnya ya. Tapi saya ingin menunjukkan yang paling penting saja. Pertama ialah soal proporsi. Proporsi ini menyangkut anatomi ya, proporsi kesebandingan orang. Ada banyak memang teori-teori di dalam buku itu. Ya, misalnya ada yang membandingkan misalnya tinggi kepala dengan tinggi keseluruhan badan ya. Ada yang 1:8, 1:7 ya, dan seterusnya. Ya, tapi saya ingin menunjukkan proporsi yang ini saja. Orang itu kalau dicari proporsinya ya, untuk orang manusia kalau dicari proporsinya itu sesungguhnya tinggi keseluruhan ini kalau dibagi menjadi dua, gitu ya. Nah, kalau ini kan lebih rinci ya, kalau ini ya lebih rinci sedikit lah dibandingkan dengan ini. Nah, yang penting begini, yang perlu diingat-ingat teman-teman, kalau menggambarkan manusia ini, manusia ya, di samping ada proporsi misalnya ini 1/8 tinggi keseluruhannya yang ideal ya, tapi di kita mungkin rata-rata ya 1/7. Nah, saya ingin menunjukkan yang sederhana saja. Kalau tinggi keseluruhannya ini kita bagi menjadi dua, nah kira-kira di sini, di panggulnya atau di bawah panggul, di pubik ya, istilah anatominya di sini. Nah, udah itu saja. Jadi ini dengan ini sama panjangnya. Nah, kebanyakan bagi pemula yang baru belajar menggambar, kalau gambar orang itu kakinya terlalu pendek, ya,
harus diingat-ingat ketika gambar kakinya tunggai ya, tunggai itu dari sini ke sini, itu separuh tinggi keseluruhan itu saja. Panjangkan saja panjangkan, sehingga nanti itu menjadi normal proporsi. Nah ini yang harus dipegang ya. Jadi biasanya ini ke sini terlalu pendek, hanya sekian. Panjangkan saja. Nah kira-kira begitu ya. Lalu dalam kepentingan membuat sketsa urban, orang-orang ini kan biasanya tidak hanya satu ya, untuk menunjukkan skala proporsi dari bangunannya, tapi mungkin ada beberapa orang kan gitu ya, ada beberapa orang. Nah untuk yang beberapa orang atau kerumunan orang itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip angle-nya ya, sudut pandang dari mana kita gambar. Ada 3 alternatif sebenarnya, ada 3 alternatif. Yang paling mudah adalah menggambar orang selevel kita sendiri yang gambar. Jadi biasanya kita gambar kan berdiri gini ya. Kita anggap orang itu tingginya ya kira-kira sama dengan kita sendiri. Ya ada yang sedikit lebih tinggi, ada yang sedikit lebih rendah, paling kan begitu ya. Ini alternatif pertama yang paling gampang itu. Misalnya ya, kita mulai dari gambar figur, sebuah figur ya. Dan saya ambilkan dari salah satu gambar nanti yang bisa kita contoh. Tes. Baik. Nah, misalnya ini ya. Misalnya figur itu yang kita gambar. Jangan tertarik modelnya. Bentuk keseluruhan aja. Misalnya kepala kan bentuk bulat ya. Terus badan ya kira-kira ambil sama dengan kotak, sama dengan ini tadi kan. Ya, dan sedikit detail saja. Misalnya lengan gimana ya. Pakai tas, celana itu yang penting. Jangan lupa bagian pinggul, lalu bagian ini ya, tekuan-tekuan yang di sini untuk kan tetap di sini ya. Nah alternatif pertama itu kalau kita bikin beberapa kelompok orang, gitu ya, tingginya sama saja di sini. Jadi kita membuat yang jauh ya tetap di sini, tetapi lebih kecil tentunya kan. Ya misalnya, wah ini tokoh yang lebih jauh di sana misalnya ya, tetap proporsinya sama dengan yang tadi saya katakan separuhnya ya. Jadi kepala kan di sini. Bikin lagi misalnya yang besar, misalnya yang besar ya, orang yang lebih besar, nah gitu, detailnya mungkin lebih ditambahkan. Ya. Ya tambah saja kepalanya di sini. Nah ini kita lanjutkan sesuai dengan proporsinya ya, sesuai dengan proporsi. Ya, misalnya gitu ya. Di sini. Tes. Nanti kita gambar lagi orang, ya sama tingginya bikin seberapa terserah, dengan sedikit ya. Tes 1.
Tahu, dekat sekali, Tes. nah, tetap di sini, ya. Misalnya orang dekat sekali. Tapi ada suka aku ini. Ini garis apa itu Pak? Horizon pakai. Nah, misalnya itu ya. Terus kakinya ya sampai sini. Jadi ini cakrawalanya, istilahnya ya, Iya. horizonnya. Horizonnya itu setinggi kita sendiri yang gambar, kira-kira ya di sini lah horizonnya. Horizon di sini. Jadi ini sebenarnya bisa kita analisis tingginya orang ini, lalu kakinya ini, titik lenyapnya ya, kaki. Nah, tingginya ini sama dengan ini. Ini sana ya sama aja, tarik garis, ya misalnya yang ini tarik garis sana sampai titik lenyap di situ, nanti titik lenyap ini tarik. Sama seperti kalau kita gambar dulu ya, waktu kecil kan diajari guru kita gitu ya, pemandangan gunung dua, ada mataharinya gitu kan. Nah kalau ada pohon misalnya setinggi ini, kita ini gambar di sini, setinggi pohon itu ya kan. Oh kan gitu. Jadi tinggi pohon ini sama. Yang listrik yang sekian ini, kalau di sini ya tinggal narik garis sana kan. Yang listrik. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya prinsip itu yang paling sederhana ini. Pendeknya kepala udah gantung di sini aja cakrawala. Oh, kepalanya. Nah, kebanyakan kita ini kan gitu ya, berdiri udah di situ dan terus sama. Jauh dekat ya. Prinsip pertama ya. Prinsip yang kedua, angle-nya seolah-olah kita nembak atau gambar dari bawah ketika kita duduk. Nah dalam dunia fotografi saya kira Pak Agus ini ya. Kodok, mata kodok. Ya, mata kata, pandangan kata. Seolah-olah kita duduk gitu kan. Nah kalau itu posisinya, maka Balik bawah Mbak. Oh. iya, supaya enggak salah. Ini kita. Piye karpe iki piye. Ini ada yang penting. Kurang tengah. Tadi ya. Nah, prinsip yang kedua kalau kita gambar tadi seolah-olah duduk kan, seolah-olah duduk. Nah, kita ambil contoh. Ambil contoh. Misalnya ini. Kesal lagi Mas Tatang. Ini bahasa kota lama dah kesal lagi. Mungkin yang balik orang tangi. Ini rombongan kopeng ini ya. Terdepan dulu. Lak dulu sih sana. Kaki dulu. Oh dari malam ya sebenarnya. Itu siksa dia. Atas. Wajisen. Tak karuan. Itu tuh. Anyep sih. Kalian dari mana? Orang itu kopeng. Kantor. Ada acara. Komunitas harapan, komunitas masa gunung. Oh, lewat aku. Harapan kita. Almarhum. Saya Mbak, dapat gegeri Pak Aryo. Ditunggu netizen ini cara-cara gambar ini ya. Nah, kita dari Misalnya ya, dari figur yang ada di situ saya ambil ini misalnya ya.
Tapi dari kepala dulu, Pak. Ya. Yang penting ini tetap ya paruhnya gitu kan. Itu. Nah, cakrawalanya kan tidak di sini lagi tapi di sini. Ya, nah, kalau di bawah gimana? Itu tadi alternatif ke dua ya cakrawala karena kita duduk di sini. Horizonnya itu di sini. Nah, kalau kita ingin gambar orang yang berdiri di sini misalnya, ya prinsipnya sebenarnya sama. Orang yang berdiri di sini harus kita gambar setinggi ini saja. Gitu ya. Kalau misalnya di sana berdirinya kita anggap sama dengan ini tingginya. Ya ini ke sini kita tarik itu kira-kira. Nah, gitu. Ini ya setinggi ini. Jadi orang yang di sini yang kita gambarkan ya gitu. Kepalanya kira-kira sekian kan, seperti belakangnya, separuhnya, ya misalnya gitu. Kondisikan ya. Ya, jadi ini juga lama. Nah, kalau yang jauh ya nggak perlu terlalu detail, nggak apa-apa ya. Nah, misalnya gitu. Nah, bagaimana kalau di depannya ini? Ya sebenarnya bisa kita konstruksikan juga, gitu ya. Dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Misalnya berdiri di sini, ya kita tinggal narik dari ngomong, sini. Nah, harusnya setinggi ini. Saya ngerti-ngerti itu dulu. Setinggi itu. Jadi di sini kepalanya, misalnya gitu kan. Tengahnya tetap, sudah. Itu. Nah, gitu. Sampai di sini. Laki-laki perempuan sama, Pak? Ya. Porsi badan. Oh, gitu ya. Ya, melihat dari ini ya bisa aja kita tarik gitu, ya ketemu saja sama. Sana ini ketemu. Ya, kalau kita ingin buat misalnya orangnya yang barusan kita gambar itu lebih rendah ya direndahkan sedikit tinggal gitu ya. Ya, ini karena ini barangnya ini. Ya, tergantung kita gambarnya. Bangunan. Jadi ini tadi paling gampang nih. Kita gambar berdiri sudah sama terus orang. Nah, kalau kita jongkok atau duduk menjadi begitu. Menjadi begini gambarnya. Nah. Di sini misalnya panutannya itu kita tarik aja. Setinggi ini orang yang sama misalnya seperti itu ya setinggi itu. Jadi speed betul-betul. Jadi speed betul-betul. Ah, Masih. ini kita itu cukup ya. Cukup. Tapi terlalu Itu seterusnya ya. Itu alternatif yang kedua. Nah, lalu alternatif yang ketiga apa? Yang ketiga kalau cakrawalanya itu di atas pandangan burung, bet ayu, seolah-olah kita naik atap gambar ada orang-orang di bawah Ya. atau Naik gedung di atas bangunan. gedung bertingkat kita gambar, naik pohon, kita lebih tinggi dari orang-orang yang kita gambar. Itu alternatif yang ketiga. Prinsipnya sama dengan ini. Sama. Sama dalam pengertian itu tadi ya. Misalnya kita pertama gambar orang yang menjadi apa patokannya misalnya ya, yang menjadi patokannya.
Cinta tadi kumpul itu. Ada stand up. Mas kita wes dipelajari video. Ini posisi diam ya. Oh, Pak Arya mau Kita angkat sama dengan yang itu gambar orangnya. ditambah ini. Ya, misalnya itu, ya, karena kita lebih tinggi, ya, karena di situ, sakralnya misalnya di sini, nah kita gambar orang yang misalnya dari sini. Pak Arya mau dicepet di sini aja Pak ya. Masnya. Kena promosi lo. Kan aspek lo. Itu ya. Enggak kelontongan gitu ya. Ini mau diambil. Ini lokasinya. Dan lari tanduk. Nah, karena cakrawalanya saya taruh di atas ini, bisa di sini juga. Anggaplah ini cakrawalanya. Nah, saya menggambarkan dari kan api rak kelontongan. Nah, kepalanya lebih tinggi dari ini ya. Kalau tadi kan tidak ada. Jadi orang yang kita gambar di sini setinggi ini. Di sini misalnya, ya kita pakai patokan ini bisa, ini juga bisa. Ya, tarik garis sampai menyentuh cakrawala ini juga sana. Nah, ini tingginya orangnya. Sudah 3 prinsip itu toh. Kalau ingin gambarkan kerumunan orang yang berkaitan dengan apa namanya angle ya. Ya dari atas. Kita nggak boleh di atas. Beda ya dari 3-nya ini tadi. Nah, ini berarti orang yang lebih dekat. Jelas. Orang yang kita gambar lebih dekat. Saya mau ambil kan. Tak ada dari mana. Ya. Sebelah ini itu. Jadi tidak sembarang sebenarnya gitu ya kalau menempatkan figur-figur itu. Ada prinsip-prinsipnya. Ya saya kira itu yang penting, 2 hal yang ingin saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ada banyak ya teori-teori lain yang bisa dipelajari, tapi saya kira 2 hal ini penting. Pertama tadi proporsi, selalu ingat kita gambar sama tingginya. Ya. Nah, kebanyakan yang baru belajar gambar orang, maaf ya, mesti gini, setelah gambar badan gitu, makin mengecil, apa aja gini. Proporsinya enggak Jadi bentuk. ya, jadi bentuk. Nah, kalau anak-anak tidak lagi memang. Tapi yang kita bahas kali ini orang-orang dewasa gitu ya. Jadi tidak termasuk gambar. Anak-anak tinggal nambahkan aja kan. Dan di sini ya itu aja kan. Proporsinya agak beda sedikit gitu kalau anak-anak ya. Nah, gitu misalnya. Ya, saya kira itu yang paling gampang ini. Cakrawala udah kepala gitu aja, itu paling gampang. Begitu ada cakrawala, udah ini kepala seberapapun besarnya, udah. Ini tinggal menggambarkan badannya, ya, gambarkan badannya, bagian badan. Itu yang paling gampang gitu. Ini kerumunan. Nah, ya.
Oh. Karena nggak boleh kalau Itu paling kan. Baik, saya kira begitu. Ada beberapa gambar penjenengan. Ambil silahkan. Ya, boleh. Satu klub meja, satu anu kita cetak. Ya, terus biar difoto nanti Foto ya. masing-masing gitu Foto. ya. Foto masing-masing. Milih ya. Pilih mana yang mau foto? untuk apa ya? Ini gaya nih. Fotoan. Foto. Yang di anu itu sudah di-share. Penjenengan. Yang foto. Ah, telat. Strap. Apa ya? Strap sih. Strapnya berdiri. Ayo, pasar ya. Ya, Hah? hanya satu yang bisa mungkin ya. Ya monggo. HP-nya siapa nih dan di grup aja, lihat grup. Yang tidak anggota grup mungkin bisa motret ini, milih. Tidak anggota grup. Yang anggota grup buka aja. Anggota grup orang. Bukan juga ya. Tik. Saya. Cek grup. Grup. Ini juga yang sergap. Sebenarnya. Tapi ya begitu aja. Dari Ngenteng ki. Mas mau. Iya. Monggo. Monggo lo langsung. Terus kita akan Lo guys, Tanpa gambar guys. diwarna nggak apa-apa ya. Nanti kalau mau ditambahi warna sedikit-sedikit gitu setelah sampai di rumah. Oh iya. Harganya tidak usah pakai warna nggak apa-apa ya. Biar cepat sebanyak-banyaknya. Ya mungkin alternatif yang pertama saja yang cakrawalanya setinggi gambar-gambar kepalanya orang. Yo, digambar Pak Aryo lo. Yo. Sing ora gambar, digambar Pak Aryo. Ayo. Utuh ya, berdiri utuh. Nah itu yang digambar. Diusahakan berdiri utuh. Bukan gambar ikonik tapi ya ada sedikit detailnya itu tadi. Detailnya ya. Kalau ini dipotret boleh. Silakan milih. Buat yang suka fashion boleh ya. Berarti nanti di motret, nanti yang lain juga bisa motret. Sing angel gambare sing angel. Sing menurutku paling angel. Nah, aku itu ya. Sap. Tapi Mas Sap ora mau tahu. Sap belum tahu. Oke, ya. Oh iya. Nah, kono kan, Mbak. Ini grup sana. Oh. Maaf ya. Boleh. Ya. Iya. Lur ana nyontoh. Aduh nyontoh. Pilih. Iya. Ini habis. Aryo, sebaiknya kalau itu tuh spontan aja atau tempat teknis dulu atau langsung dengan tinta gitu? Spontan Pak, spontan aja ya. Spontan ya? Spontan Mas. Ya kalau terjebak kerinci nanti angel mikirnya gitu. Spontan aja lah. Untuk keseluruhan tapi ada rincian sedikit, misalnya mengenai lengan, ya, driver celana misalnya apa. Milih. Dengar ke yang lain. Komposisinya tidak harus persis seperti di sini ya. Bisa disederhanakan. Yang pilih yang paling depan mana orang itu ini. Yang di belakangnya. Boleh. Ulang kali ya, tidak harus persis sama ini komposisinya.
ya, orangnya bisa dipindah-pindah. Nah. Cetok ya. Ayo, gambar. Ora gambar di foto lho. Ora mie ayam masuk. Ketuanya wis disiksa ya, gambar. Oh, aku melihat dulu. Merekam dalam halus. Mau sambung. Ini alasan gue ya, gue rasa. Contoh. Milih sing titik wae Mbah Timbang. Titik figurnya titik. Jadi enggak apa-apa kok figurnya banyak dikurangi toh. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Oh iya, tidak harus komplit itu, dipilih. Pilih yang suka gaya yang mana. Ingat, bagian kaki mungkin menurut perasaan agak dipanjangkan gitu, nggak apa-apa, malah menjadi pas ya. Dalam perasaan mungkin ketika gambar agak dipanjangkan.
Ya, tapi silho mandul ikut kamu. Bikin video. Ya, saya kira seperti itu. Ini kan saya ubah toh, yang di depan saya taruh di belakang. Ya, di orang yang ini saya taruh sini depan belakang. Jadi bisa gitu ya. Ketutup. Nah, gestur itu penting, keseimbangan juga ya, keseimbangan berat badan. Fashion biasanya sangat terlihat nyata. Kalau orang berjalan biasanya kan tumbuhannya satu kaki biasanya, atau yang ini berdiri, ini contoh ini ya, berdiri satu kaki, tumbuhannya kaki kanan, itu dia agak condong ke kanan. Nah, ya. Kalau tumbuhannya kaki kiri, dia condong ke kiri, gitu ya. Jadi otomatis kita begitu, keseimbangan kita akan mengikuti. Orang ini tumbuhan kakinya terutama adalah pada kaki kanan. Nah biasanya kepala itu persis di atas tumbuhan itu. Jadi kalau saya berdiri begini, tumbuhannya kaki kanan. Nah, gitu. Jadi nggak bakal begini terus kenceng. Kalau untuk kaki kiri ya kepala kita begini. Jalan kaki ya sama saja. Ini ya ini doyong sini sedikit. Kalau pas ini kaki kiri yang diangkat, badan kita doyong ke kanan sedikit, kepala persis di balance ya, keseimbangan. Ya, perhatikan yang berjalan itu, kepalanya pasti mengikuti. Perempuan ini kepalanya kaki yang ini kan, tumbuhannya ini kan, nah, ya, ya. Itu keseimbangan ya. Nah ini kelihatan sekali ya. Ini miring ke sana. Karena tumbuhannya kaki ini, ya. Ini miring ke sini. Karena tumbuhannya kiri. Tumbuhannya kiri, dia miring ke sini. Ya, pilih saja yang mana yang disuka, ya tak? Nah, wajah nggak sama itu nggak. Ini ya, ini kita posturnya itu yang penting ya. Itu gambar orang. Kertasnya mahal-mahal. Lain suwi aku yang bikin kan mau. Lo masih kosong. 15 menit meneh kumpul. Ya. Nanti aja saya langsung. Ya itu yang penting. Jalan ya. Nah,
Nanti kita nyoba yang fish ya, dari sampai kita ya biasanya dari kepala ya, dari kepala. Mas atas we gampang. Dikontrol selalu dia Gambar mas ketika atas gambar ini gampang. badan ya paling tidak 2 kali panjang kepala, besarnya kepala untuk badan. Gitu. Nah, badan itu maksudnya kobok ya, sampai perut pinggang. Kira-kira 2 kali kepalanya. Nah nanti pinggul jangan lupa. Setelah pinggul sama panjangnya, pinggul ke kepala, pinggul ke bawah sampai ke kaki. Lutut di tengah-tengah, kira-kira kan gitu ya. Lutut di tengah-tengah. Fotokopi ya, fotokopi. Nonton, nonton. Yeah. Lalu dikontrol. Look, gue. Makin ke bawah kaki. Look, gue. Dalam ya. Ini Pak, bisa Pak? Wah, mantep tadi Pak. Oh, mantap bagus. Ya kira-kira gitu. Yang penting ini toh, ini ya. Yes, ya. Kalau sing longgar wae harus susune lagi tol. Alternatif dari sama tadi paling gampang. Tiap kepala tingginya sama. Nek gambarnya Pak Aryo. Kepala tingginya sama terus. Baru Pak. Oke. Selama itu nggak kerah dari bumi lah iso bikin Apa? Nah, sini. Peluk deh. Itu gede, gue yang gede. Iya. Untuk kecil ya kurang cocok. Ya. Jadinya kan tebal.
Enggak tadi ini memang ada bikin. Aku ambil yang ini. Orang-orang kota. Anatomi kaki, ya kaki itu kalau dari samping paha itu cenderung melengkung ke depan, ya dari samping. Betis justru kebalikannya, nah gitu ya. Tinggal celananya ketat ya. Sakatoannya Pak. Nah, jadi tidak simetri semua begini. Pagar, bu. Jadi melengkungnya di sini. Nah kalau dari depan paha itu cenderung melengkung ke dalam, ya. Nah terus ini lutut, Ini mana? terus betis, Lawar. mata kaki. Nah kalau pakai sepatu atau apa ya dari depan gitu ya. Ada? Iya. Oh, nggak tahu tuh. Bukan ini malam datang itu sore ya mungkin ini. Pak Ardono aja sore ya. Foto pun diserah sama bujurnya. Ini foto yang Paha itu cenderung melengkungnya ini. Betis, ya. Kalau dari samping bisa mapping. Apa sore? Katanya ngomong secara aku, kita nggak sempet ngobrol. Itu si Anu si Mario. Nah ini Pak Ardono. Gris. Jadi kan fotoku bisa. Dua kulit ya, jadi tidak simetris persis kaki. Ya. Ini tuh, nah, malah stabil berdirinya. Ya. Oh, gitu. Kaki jadi stabil, jadi tidak lurus sekali gini. Ya, malah satu. Kalau berdiri dari samping kakinya lurus gitu. Ini anatomi kaki. Ya. Ini pakai catatan dulu, nggak bisa dibuka dong. Melengkung lah. Anatomi kakinya. Ya. Catatan dulu. Justru gitu ya. Justru melengkung Catatan Samsung. supaya nggak stabil. Benar ya. Ini HP biasa Pak Angel. Dikirim ke ini buka di komputer bisa ya. Tapi aku kan tadi kan kotak. Print aja, orang printnya buat video. Tangan panjangnya kira-kira ya itu pinggul, di pinggul atau ini paling di toko lebih di sini.
cuman betis sebenarnya ini nggak sama persis ya, luar dan dalam beda. Luar beda. Kaki itu sebenarnya kaki kalau bagian dalam telapak kakinya kan yang lain nggak kelihatan kalau misalnya tidak pakai itu ya. Tetapi kalau kita melihatnya dari luar beda, lurus saja ya. Ini luar ini jempol terus, nah yang lain beda ya. Dari arah dalam, dari arah luar. Kaki ya kalau ini detail ya, tapi ini tadi kan yang diharapkan apa, sosok ini secara keseluruhan gesturnya saja. Jadi kalau dari dalam itu ini terangkat ya, dari luar hampir semuanya menapak. Nah, jadi kalau tinggal nambahi saja, kalau pakai sandal kan tinggal gitu aja ya dah. Oh gini dari samping ya. Halo. Sepatu dari depan biasanya agak susah. Sepatu dari depan. Ya, sudah berapa figur? Wah, Pak Agus saja udah banyak. Agus. Sip. Gambarnya jaga jarak kamu kira? Jaga jarak aja ya. Wah, diulang-ulang sih nggak apa-apa garisnya ya. Ya, yang pendekatan gestur itu kan memang garisnya jamak. Saya kecenderungannya kan kontur, pendekatan kontur ya. Satu garis tunggal, diulang-ulang nggak apa-apa. Ya berarti menarik garis panjang. Berarti menarik garis. Wes ali deh. Separuh agak kepanjangan malah nggak jadi soal. Kalau kakinya kepanjangan malah bagus gitu ya, apalagi untuk fashion. Tapi kalau kependekan itu yang seringkali menjadi ini. Ini orang Jepang. Jepang. Pendek jadi. Iya. Asia. Iya. Tuh. Di sananya biasanya casual gitu ya, pakai topi, t-shirt, mungkin celana pendek, jarang yang pakai jas lah kalau orang-orang kita.
Untuk latihan di rumah supaya punya milih orang-orangnya di rumah ya. Gayanya itu terutama ya, gaya orangnya. Oke, ini ada macam-macam kayak orang Asia gitu. Ya. Kemana? Oh, di muridnya Pak Aryo, sekolahnya terlalu. Ayo Nino gambar. Halo. Ini Dek Yang. Itu nih. Gambar itu. Kalau pelajar lagi. Aku tahu udah berarti barang. Makasih. Untung lagi. Ya. Serah terima. Serah terima jabatan. Kepalanya kalau miring ini ya ada balas. Oi, dapat, oi. Ini pelajarannya apa, Pak? Ini saya harus bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Milih model-model Ini modelnya ini. ya, milih ya, tidak harus semua dipilih ya. Lipat. Kasih pertama. Kalau Mas ini Joko Sembung ya. Lucu itu muka aku. Nino gambar Nino. Oh, gambarnya. Lu aku tanya satu. Kita sampai oke. Gambar apik iki Nino iki. Oke. Ada itu apa iki? Gambar ya. Jaketnya copot dulu. Semua enggak? Copot saya jaketnya. Semua. Enggak dulu. Nah, itunya aja copot. Ya, semua loh ya. Semua loh. Kuliah. Wah, Nanti di rumah Spiderman dicoba semua. ya, objek yang sama tapi dibikin 3 angle tadi. Nah, misalnya rata, kepalanya sama. Terus kalau seolah-olah kita gambarnya duduk, tapi objeknya sama. Nah, coba nanti ya latihan gitu di rumah. Tadi 3 prinsip tadi loh ya.
View-nya tadi. mata Ya. ke bawah. Yang paling gampang ini. Tampak di atas. Jadi aku Objek yang sama 3 sampai 5 paling banyak misalnya gitu kan. Terus diulang tapi dengan seolah-olah angle-nya berbeda. Wah. Kalau itu bisa, wah, tip penerapannya. Kapan? Apa ya gambarku? itu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti bisa dilanjut di rumah. Nah, kalau pengen belajar lagi untuk sesi yang kedua atau target yang kedua tadi saya bilang ya. Pak kok enggak bunyi? Belum. Kita mencoba menggambar bagian kepala saja. Sebab kepala kan biasanya dianggap bagian penting ya dari orang.